materi bab 4, kemudian juga program C++-nya ya. Nah, kita mulai langsung ya. Tolong nanti videonya diaktifkan ya. Kita masuk ke bab 4, harusnya bab 3 dulu, tapi karena kita nanti sebelum UTS itu masuk ke lab untuk program robotnya, nanti kan untuk pengulangan, saya majukan dulu pengulangannya ya. Harusnya cabang dulu baru pengulangan. Tapi karena nanti untuk program robotnya nanti kita majukan dulu ini. Salah satunya nanti akan dipakai untuk program robot, sehingga kamu nggak bingung nanti ininya. Walaupun nanti ada beberapa yang berbeda ya, karena nanti kita mau proses hardware. Nah, pengulangan ini di hampir setiap pemrograman ini ada ya. Kenapa ada? Karena dengan satu perintah saja kita bisa melaksanakan hal yang sama biasanya ya, berulang tanpa kita memasukkan data barunya gitu ya. Nah, umpamanya kita kalau umpamanya untuk robot nanti ya, umpamanya kita menyuruh maju sekian detik, kemudian mundur sekian detik, maju lagi, kan berulang tuh. Maju mundur 5 kali. Kalau tidak ada program pengulangan ya, maka kita harus membuat perintah tersebut sebanyak berapa kali kita ngulang. Majunya 5 ya kita buat maju 5 kali. Mundurnya 5 ya mundur 5 kali. Ya kalau 20 kali ya 20 baris perintah maju, 20 baris perintah mundur atau selang-seling gitu ya. Nah, dengan pengulangan cukup sekali saja, perintah tersebut sekali, cuman kita ulang dia dari nilai tertentu sampai batas tertentu. Nah, pengulangan nanti ada syaratnya. Ada syaratnya, ada nilai awal, karena mengulang itu harus dari nilai awal. Nilai awal berapa gitu ya. Kemudian baru sampai berapa kali dia, ada sampai nilainya itu sampai berapa dia berhenti mengulang. Jangan sampai tidak ada batas nanti. Nanti ada pengulangan yang tidak boleh ya. Ulang terus-menerus. Kalau di pemrograman nanti dia memori kita bisa penuh. Kalau di program robot nanti dia ya nanti robotnya bisa habis baterainya ulang yang sama ya. Baru dia berhenti. Nah, itu gunanya nanti pengulangan. Jadi kita tidak perlu memerintahkan dia sekian kali, cukup sekali saja. Cuman dia bisa kita laksanakan setelah selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Nah, kalau di sini kita yang menentukan atau syarat tadi yang menentukan, bisa. Jadi ada dua ini intervensi dari kita, atau nanti karena setelah syaratnya tidak memenuhi dia akan berhenti sendiri. Berarti dia ada variabel, ada konstanta. Nah, untuk di robot nanti dia kita buat konstanta ya. Pokoknya disuruh ulang 5 kali atau 10 kali. Dia akan ulang sebelum 10 kali dia belum berhenti. Sebelum 5 kali dia belum berhenti. Nah, nanti ada juga cara variabelnya kita menentukan. Nanti dengan menekan sesuatu. Nah, ada yang ditekan itu ya. Nah, ini dia untuk pengulangan itu ada 3. Ya. Ada while, ada for, sama ada do. Do itu sebenarnya dia gabung dengan while ya, do while ya. Tidak boleh while, boleh for, boleh do. Masing-masing nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ini yang tidak boleh tadi saya bilang, menghindari loop atau pengulangan tidak terbatas. Nanti dia kalau tidak terbatas nanti ya nanti sampai memori kita aja yang memberhentikan dia. Hang nanti istilahnya ya. Kemudian di dalam pengulangan, nah ada lagi pengulangan gitu ya. Ada pengulangan ini biasanya dia seperti matriks ya, ada baris dan ada kolom. Kalau pengulangan satu dimensi dia ya, barisnya saja banyak, kolomnya satu, atau kolomnya banyak, barisnya satu. Kalau di sini dia baris dan kolom. Jadi kalau dia ini berarti dia jumlahnya ada jumlah baris dan kolom ya, perkalian. Baris dan kolom bukan jumlah, perkalian baris dan kolom. Kalau barisnya 5, kolomnya 6, berarti dia bukan 11 tapi adalah 30 pengulangannya. Nah, itu dia nanti. Kemudian nanti kita coba ya. Pertama kita menggunakan while dulu. Karena while dia mudah ya. Karena di dalam while tersebut hanya ada syarat, ada syaratnya saja. Tapi dia pada tiga komponennya yang untuk pengulang itu ya. Pertama adalah nilai awal. Nah, umpama ini yang contohnya kamu kuliah pemrograman komputer.
Soalnya ya, program komputer, kamu disebut mengulang kalau udah pernah ikut. Umpamanya tidak lulus tahun sebelumnya atau nilainya kecil mau nilai lebih bagus itu ya, itu ngulang. Syarat itu tuh, nilai awalnya. Mengulang pertama kan nggak lulus atau umpamanya mau perbaiki nilai. Itu mengulang. Tapi kalau belum pernah ikut tidak disebut mengulang. Orang ikut aja belum pernah, kok ngulang gitu ya. Ya ada itu nilai awalnya namanya, nilai awal. Kemudian yang kedua adalah komponennya ya, adalah syaratnya. Nah, untuk mengulang itu ada syarat. Nah, untuk mengulang itu ada syarat. Seperti kamu mengulang program komputer. Karena tadi nilai awalnya karena saya tidak lulus atau saya mau nilai yang lebih bagus. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus ngisi KRS. Nah, itu syarat itu ya. Nah, nanti baru yang ketiganya itu bisa ada, nanti bisa tidak. Kita menentukan input dari awal, dari user ya. Itu yang ketiga adalah counter. Nah, counter itu kalau di konstan pasti harus lihat counter. Tapi kalau datanya nanti variabel kita menentukan, itu dia tidak perlu lihat counter. Yang ketiga adalah pencacahnya namanya. Nah, ini contohnya. Umpamanya kita naruh duit di bank. Ya, kita naruh duit di bank. Ini supaya nggak terlalu panjang nih, dalam dolar ya, supaya ininya lebih pendek angkanya. Karena kalau 10.000 dolar itu kan kalau 1.000 dolar saja, dia itu adalah 14 juta. Ini 140 juta nih kalau dirupiahkan, lebih ya, 1 juta lebih. Soalnya hanya 10.000 gitu ya. Nah, di bank itu kalau kita taruh duit kita, nanti kita akan dapat bagi hasilnya atau bunganya istilahnya. Setelah kita taruh dalam jangka waktu tertentu, dia akan bertambah. Itu nanti dikurangi, nanti administrasi. Di sini kita abaikan dulu. Dianggap dia hanya tanpa administrasi ya, hanya tanpa pajak, ya, dapat bunga. 10 tahun bunganya berapa? Ini setahun umpamanya bunganya 5% per tahun. Jadi ini akan diulangi lagi. Berapa tahun nih saya dapatnya sampai 20.000 dari 10.000 gitu ya. Nah, ulang kan ya. Tahun pertama ya, setelah 1 tahun dia dapat bunga 5% dari 20.000. Dapatnya 500. Jadi dia tahun kedua duitnya bukan 10.000 lagi, 10.500. Tahun ketiga bukan 500 dapatnya, dia dari 10.500 5%-nya. Nah, dianggap bunga duitnya nggak diambil ya. Duitnya dibiarkan sehingga dia bertambah terus. Nah, ini ya, tambah duitnya. Sampai dia 20.000. Nah, itu dia ngulang berapa tahun nanti kita coba. Nah, seperti contohnya ini ekstrim nih ya. Ini pada tambahnya nggak segini besarnya ya. Karena 5% kan tipis harus. Ini supaya kelihatan tambahnya ya. Ini modal dengan bunga. Ini modal dengan bunga dan bunga lagi dibungakan. Gitu seterusnya ya. Sampai sekian tahun. Nah, dia akan ulang. Nah, dengan apa tadi syarat ininya kan tentuannya tadi yang mau kita ulang adalah modalnya tanda dalam 1 tahun bertambah 5%. 5/100 ya. Nanti pakai titik di sininya ya. 5/100 dari modal. Kemudian tahun keduanya berarti dari modal tambah bunga sebelumnya dan seterusnya. Nanti kita coba lihat berapa sih sebulannya dapatnya bunganya, nanti akan kita coba. Yang pertama kita buat dulu yang sederhana. Pokoknya dapatnya 20.000 gitu ya. Biar dia ngulangi. Nah, ini dia. Format dari while. While gitu ya. Kondisinya apa? Ini syarat. Apa syaratnya supaya dia ngulang? Nah, syaratnya kalau di sini tadi kan sampai dia 20.000. Ini saya tabungan saya sampai 20.000. Dia ngulang terus. Dengan nilai awalnya 10.000. 10.000 tambah bunga dan seterusnya sampai dia setelah 20.000 lebih baru dia berhenti. Nah, ini nanti macam-macam caranya nih. Ada targetnya gitu ya. Well, saldonya kecil dari target. Saldo kita 10.000 tadi kan targetnya 20.000. Selagi dia kecil dari 20.000 dia akan nambah terus. Hitung bunganya nih. 10%. Ada 2 cara ini ya. Pertama adalah tahunnya nambah dulu kan. Tahunnya nambah. Tahun tambah, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Ini supaya berapa tahunnya nanti ya. Padahal tujuannya ini tadi 20.000. Untuk mengetahui saja berapa tahun dia dapat. Ini bunganya adalah saldo dikali suku bunga bagi 100. Bunga tadi 0,05 kan. Bunganya berapa? 5%, berarti 5 bagi 100. Atau langsung boleh 0,0.05. Boleh. Ini kalau ini 5 dibagi 100.
Ini baru berapa? Ini saldonya berapa sekarang? Saldo tambah bunga kan? Ini kan dapat bunga baru. Saldo dikali bunga per 100, saldonya sekian. Atau langsung nih yang di bawah. Kalau yang di bawah kita nggak tahu bunganya nanti ya. Kalau di atas ini kita dapat saldonya berapa, bunganya berapa. Nah, yang di bawah bisa juga sekaligus nih. Saldo adalah saldo dikali 1 ditambah suku bunga lagi 100. Artinya ini sama dengan saldo. Ini kan saldo. Saldo kali suku bunga sama dengan suku bunga di atas bagi 100. Tapi yang biru ini kita tidak tahu berapa besar bunganya, tapi langsung dapat totalnya sekian. Kalau yang di atas bisa kita tampilkan. Ini saldonya awal sekian, bunga pertama sekian, bunga kedua sekian, saldo sekian. Kalau ini hanya bunganya saja. Nah, tergantung kebutuhan kita nanti. Sampai dia syarat ini salah. Oh, setelah 20.000 lebih berhenti. Nah, nanti kita coba yang ininya. Yang pertama ininya ya. Nah, ini dia flowchart-nya namanya ya. Pertama ini dari ininya ya, dari cabang pengulangan langsung. Apakah saldo kita tadi kecil daripada target kita? Target kita berapa? Saldo kita tadi kan 10.000. Targetnya 20.000 umpamanya kan. Nah, 10.000 yang pertama tentu lebih kecil ya. Kemudian kalau dia benar lebih kecil, tambah tahun. Kalau di tahun ke-0 jadi tahun ke-1. Tambah bunga. Nah, balik lagi ke atas, dicek lagi. Dengan saldo tambah bunga tadi, apakah masih lebih kecil dia dari target? Kalau masih, tambah lagi. Tahun bertambah lagi, bunga tambah lagi. Sampai dia, udah lebih dari 20.000, berarti salah kan? Berarti dia keluar. Nah, itu dia. Flowchart-nya ya, seperti itu. Nah, kita ambil contoh ini tadi kan, sama. Lalu target bunga. Labelnya dibuat. Ini atau ini ya. Ini dia kalau rinciannya ya. Pertama 10.000, tahunnya pasti tahun pertama sebelum 1 tahun kan. Tahun ke-0 lah, sebelum 1 tahun dia. Dapatnya ini. Ini jadi berapa? 10.000 dikali 5% ya. Saldonya tambah bunga 10.000 ditambah 500. Bunganya 500. Dapatnya 10.500. 10.500 masih kecil daripada 20.000 kan. Nah, diulang lagi. Tahun pertamanya bunganya 500. Tahunnya setelah tahun ya. Ini setelah 1 tahun. Dapat bunga 500, saldonya 10.500. Nanti karena 10.500 kecil dari 20.000, target kita tadi ya, makanya ini berulang lagi, dihitung lagi. Tapi hitungnya bukan 10.000 lagi ya. Saldo ini udah menjadi 10.500 dikali 5%. Ya, bukan 500 lagi dapatnya. 10.000 aja 500. 5% dari 500, 25 ya. 5.525 lah kira. Nah, itu seterusnya ya. Setelah nanti apa namanya berulang terus dia, setelah lebih dari 20.000 berarti dia akan oh ini lebih besar walaupun hanya 0, sekian ya, makanya dibilang pecahan. Yang bilang bulat, kalau bilang bulat nanti ya harus ada bulatnya ya. Nah, ini pecahan pun dia bisa. Baru dia akan berhenti. Nah, di sini kita buat dulu targetnya setelah 15 tahun dia ya. Sekian, dia langsung keluar. Kenapa? Syaratnya sudah salah. Tadi sampai 20.000, ternyata 20.000 lebih kecil dari 20.000 ya salah. Jadi dia untuk pengulangnya tidak boleh syaratnya langsung salah ya. Nah, itu pertama, tidak boleh langsung salah. Kemudian untuk while tidak boleh dikasih angka di sini. Pokoknya angka 1 atau 0, angka atau berapapun ya. Tidak boleh bilang bulat. Kenapa? Kalau dia selain 0, nanti dia akan mengulang terus. Karena dianggap itu, nah, kalau konstanta kan nggak bisa disalahkan. Artinya dia benar. Tapi kalau 0, dianggap dia langsung salah. Ya kalau salah, ya tidak ada pengulangan. Nah, itu pertama tadi, tidak boleh ininya berupa angka di sini. Angkanya 0 atau selain 0. Kalau 0, dia tidak akan pernah ulang. Kalau angka selain 0, berarti dia akan ulang terus. Tidak bisa kita hentikan. Makanya dibuat dia variabel seperti ini. Dan kalau variabel, tidak boleh juga hasilnya langsung salah. Kalau langsung salah, tidak ada yang diulang. Nah, itu dia pengulangan ya. Berarti syaratnya tidak boleh salah. Nah, itu dia pengulangan. Kalau syarat salah, dia nggak ulang. Dan tidak boleh di konstanta. Nah, ini kita coba latihan 41 ya. Halaman 87 atau lembar ke-6 ya. Latihan 41, copy paste ini. Ya. Karena dia umpama 2 halaman, jangan sekaligus ya. Nanti ada IO map ya. Nanti udah kita ini kemarin ya. Kita manipulasi untuk bilangan
lebarnya atau jumlah pecahannya berapa. Ini apa? Copy paste ya. Kasih latihan 1-4. Ya, kasih latihan 1-4. Nah, ya, ini kan latihan 1-4 ya. Latihan 41 ya. Latihan 41, 44 gitu. Tempat yang kemarin ya. Tempat yang kemarin. Latihan 41 ya. Di latihan 41 ini kita menghitung. Jadi yang ditampilkan tergantung kita apakah ditampilkan langsung hasilnya saja atau nanti rinciannya juga ditampilkan. Ini dia ini kan. Ini adalah variabelnya tadi suku bunganya 5%. Berarti maka kita bagi 100. Kalau kita nggak mau bagi 100 ini bisa nih. Ini 0,05 boleh. Ya. 0,05 boleh. Kalau ini 5, berarti dia dalam persen berarti 5/100. Berarti dibagi di sini. Ini saldo awal kita buat konstanta ya, saldo awal. Jadi belum ada input, konstanta. Kemudian targetnya 2 kali dari saldo, berarti 20.000 tadi kan. Sampai 20.000 berapa kali dia mengulang. Nah, nanti saldonya ini adalah saldo awal. Syaratnya nih, selagi saldonya kecil dari target, artinya apa? Selagi 10.000 saldo tadi kan, saldo kan 10.000 awalnya. Targetnya adalah 20.000. Selagi dia kecil dari 20.000 saldonya, dia akan ngulang. Ngulangnya apa? Ditambah dengan bunga. Saldo dikali bunga. Bagi 100 ini karena ininya 5 ya. Kalau 0,05, 0,05 ini bisa bagi 100. Kemudian kita tampilkan saldonya. Lalu tambah bunga. Setelah dia 20.000 lebih, baru dia akan keluar sini. Sebelum dia keluar, dia akan hitung terus. Saldo kali bunga lagi. Cek lagi. Kecil, saldo tambah kali bunga lagi. Cek bunga lagi. Sampai, saldonya sudah lebih besar dari target. Udah kita berhenti. Ya. Ini yang kemarin manipulasi data ya, itunya format datanya ya, bukan datanya dimanipulasi. Saya taruh ininya pecahannya 0. Ya, pecahannya 0. Tidak pakai pecahan karena ini bilangan pecahan ya, double. Kalau nggak saya atur nanti dia akan nambah sendiri. Taruh tidak pakai pecahan. Yang pertamanya dulu nih, yang di atas ya. Untuk apa? Untuk investasi awal. Nah, kemudian setelah kita tampilkan investasi awalnya, ini saldo awal kan, kemudian bunganya, ya, judul aja ini kan, saldo awalnya, bunganya berapa, kemudian diatur lagi di bawahnya. Set presisi tadi di atas ini, yang di atas ini hanya berlaku untuk sini. Sekarang saya ubah, yang di bawahnya yang tidak ada pecahan, dikasih pecahan. Di angka di belakang koma. Berarti saldonya nanti di angka di belakang koma. Tahunnya juga ininya kan, tahunnya karena tahunnya ini adalah integer ya tidak ada ya. Baru di sini kita tidak ada menginputkan ya. Nanti yang menginputkan yang saya ini kan. Kita jalankan ya, dijalankan. Ingat ininya setelah kasih nama jangan untitled lagi ya, untitled kasih ganti dengan save as latihan 41. Ini kalau dijalankan dia langsung keluar sampai dia tabungan kita tuh 20.000 lebih dia baru berhenti ya. Nanti saya tampilkan. Nah, prosesnya gimana? Nanti akan kita program berikutnya akan kita tampilkan gimana dia prosesnya berulang sampai dapat ini 20.000. Di sini dia ngulang sebenarnya hitungnya, dia akan ngulang. Ya. Dari 10.000 tadi ya dikasih 5 dikali 5%. Jadi 10.500. 10.500 dikali lagi 5%. Kemudian yang ketiga hasil 1.500 kali 5% dikali lagi 5%. Sampai hasilnya itu 2 kali lipat daripada lebih ya, harus lebih 2 kali lipat daripada saldo awal. Saldo awalnya 10.000 ini dia. Itu besarnya sampai 20.000. Nah, ini gimana ini proses sebenarnya ada nih 20 sekian kali. Tadi 15 kalian ya, setelah 15 tahun ini kan, tahunnya setelah 15 tahun dia baru dapat $20.789. Jadi pada di prosesnya 15 tahun. Tapi 1 tahunnya berapa dapatnya? Ini nggak kita buat. Nah, kalau mau kita output bisa, tinggal kita tambahkan outputnya. Berarti masing-masing tahunnya kita outputkan. Berulang juga. Di sini kan tidak kita berulang. Hanya langsung tahunnya saja yang tadi kan. Tahun plus kan.
Nah, sedangkan output daripada masing-masing tahunnya nggak kita outputkan. Nah, makanya hanya langsung ke akhir. Bisa nggak masing-masingnya itu kita tampilkan juga? Ya bisa. Di mana dia mengulang, gitu ya, di mana dia mengulang. Kita tampilkan. Nanti akan kita edit sedikit itu ya, kita edit programnya supaya dia tampil hasil. Oh, tahun pertama dapatnya sekian loh. Ini kan tiba-tiba setelah 15 tahun 20.000 gitu kan. Tahun pertamanya berapa, tahun keduanya berapa, kita nggak tahu kan. Karena itu adalah 5% dari 10.000. Kemudian 5% dari 10.000 ditambah 5% tadi. Kemudian yang ketiga juga 5% dari 10.000 tambah 5% tambah 5% tadi lagi kan. Seterusnya. Nah, nanti akan kita tampilkan gimana supaya nanti tahun pertama dapatnya sekian, tahun kedua dapatnya sekian ya. Biar kelihatan. Ini belum ditampilkan. Nanti program berikutnya kita tampilkan. Nah, yang ini nggak usah dulu kalian share ya. Nggak usah dulu di share. Nanti yang di share adalah yang ada tahunnya ininya ya. Program berikutnya. Program berikutnya baru nanti di share. Program 41 nggak usah karena dia langsung hasil. Nah, ini dia yang 41A yang di bawahnya di copy paste. Nah, ini baru kita akan tampilkan. Oh, masing-masing setahun itu dapatnya berapa sih gitu kan? Tahun itu berapa? Gitu ya. Nanti copy paste latihan 41A. Ya, saya tampilkan dulu ini ya, copy paste ya. Jadi copy paste 41A yang di bawahnya, yang di bawah tadi. Itu baru nanti kita share. Kita ambil nilainya ya. Sampai mana dia saya ambil ya. Nah, ini yang merah ini yang saya tambahkan. Jadi ini nggak ada nih. Ini hanya kok ini judul ya. Saldo. Ini ingat selesai kemarin adalah tabulator ya, geser ke kanan. 8 geser ke kanan supaya nggak rapat ya. Kemudian diatur menitnya nih diatur. Saya copy aja dulu ya biar lebih. Copy paste latihan 41A ya. Nanti baru kita. Jadi di mana dia berada pengulangannya, di situ kita tambahkan apa yang mau kita outputkan tadi. Nah, tadi kan di dalam pengulangannya, nah ini ya, filenya hanya rumus saja kan, ini hanya rumus. Tahunnya berubah, kemudian bunganya berubah, saldonya berubah. Variabelnya, variabel tahun berubah, variabel saldo berubah. Cuman nggak kita ulang di sini outputnya. Nah, kalau mau kita ulang, berarti kita outputkan di sini masing-masingnya. Nah, ini dia tambahannya. Program yang kedua, ya program kedua masih latihan 41 tapi saya tambahkan 41A. Ya. Ya, 1A. Ini juga belum ada input ya. Nah, ini ada tambahan, ini hanya judul. Nah, nanti di atasnya, kalau tadi kan langsung hasilnya ya. Langsung hasilnya, setelah 15 tahun dapatnya sekian 20.000. Nah, ini tahun pertamanya berapa, tahun kedua saldonya berapa gitu ya. Nanti kita tambahkan lagi. Bunganya berapa dong gitu kan. Nah, ini kan tahun saldo. Nah, yang di sini tadi ini cara yang kedua ya. Satu suku bunga boleh ya. Kemudian ini sama dengan tadi ya, double. Ini juga rumus saja, ini juga rumus. Ini yang ditambahkan nih. Nah, ditambahkan apa? Variabel tahun. Tahun berubah ya, kita tampilkan perubahannya. Saldo berubah, kita tampilkan saldonya. Karena di bunga belum bisa tampilkan ya. Kalau bunga nanti ya kita tampilkan bunganya gitu ya. Tambah lagi di sini bunga. Kalau mau tambah bunga nanti kita tambahkan. Ya, ini kan hanya saldo, bahkan bunganya. Nah, ini simpan dulu. Latihan 41A. Sehingga kita kelihatan pengulangan. Makanya 41 jangan dulu. Itu dia langsung hasil gitu ya. Nah, simpan dulu ya, latihan 41A. Simpan. Ya. Dia sama, yang diproses sama dengan 41, cuman outputnya berbeda. Kalau tadi yang 41, outputnya hanya langsung saldo awal berapa tahun dia, udah.
setelah 2 kali dia berhenti. Lalu sini akan ditampilkan masing-masing pengulangannya. Nah, ini saya tampilkan ya. Tapi bunganya belum saya tampilkan. Oh, langsung dia hasil dari bunga dan saldonya langsung digabung gitu ya. Nah, nanti kalau saya mau tahu bunganya saja berapa per tahun. Tahun pertama dapatnya 10.000, ini kan, dia modalnya 10.000, bunganya 5%. Tahun pertama dapatnya setelah tahun pertama ya, setelah 1 tahun ini dapatnya 10.500, bunganya 500 nih. Tahun kedua berapa bunganya? Nah, sini kan langsung di hasil ini ditambah dengan bunga gitu ya. Bunganya adalah benarnya 525, ya kan? 525 ditambah dengan 10.500 dapatnya ini 1.025 kan? Berarti sisanya 525. Nah, itu dia. Ubah terus. Tahun ketiga, keempat, kelima, ke-9, 14, ke-15 udah lebih 20%, 22 kali, udah lebih dari 20.000. Ke-14 belum, masih kurang 19.709,32. Masih kurang. Ulang lagi. Oh, udah lebih, udah baru berhenti. Kalau dia masih pas 20.000 dia ulang lagi. Nah, ternyata untuk mendapatkan sekitar 20.000 itu perlu 15%. Kalau bunganya 5%, 15 tahun ya. Nah, ini dia akan ulang. Padahal yang kita di program kita hanya 1 baris kan. Saldo hanya 1 baris, kemudian tahun juga 1. Ya, bunga ini nggak ditampilkan bunga 1. Ini tapi dia akan mengulang sebanyak sampai syaratnya. Ini bisa nggak nanti saya ngulangnya hanya 5 tahun berapa sih tabungan saya? Nah, nanti dia berarti syaratnya setelah bukan saldonya 20.000 lagi ya, syaratnya nanti adalah tahunnya lebih kecil dari 6 atau kecil sama dari 5. Nah, bisa ya. Jadi dia berdasarkan tahun syaratnya. Jadi dia tidak ngulang sampai 20.000 tahunnya yang kita tentukan. Kalau ini kan jumlahnya, ini kan jumlahnya. Bisa juga tahunnya. Nanti kalau tahunnya kita ubah di sininya. Ya, kita ubah syaratnya tadi. Syaratnya tadi adalah tahun saldo ya. Ini kan syaratnya tadi ini. While-nya ya, di while itu syaratnya. Saldo kecil dari target ya. Nanti dia kalau nanti di sininya umpamanya tahun kecil daripada 5, ini 5 tahun dia berhenti setelah ya, kecil dari 6 lah ya, atau kecil sama dari 5. Nah, nanti kita coba nih. Ya. Lalu nanti saya balikin ya. Saya nggak mau, atau yang diperlukan tahunnya. Saya mau nabung 5 tahun dapat berapa sih gitu ya. Nah, awalnya tadi adalah ini kan saldo kecil dari saldonya adalah 10.000, targetnya adalah 2 kali 10.000, berarti 20.000. Sekarang saya maunya tahun. Jika tahun kecil dari, saya taruh 6 tadi ya, 6. Mas Tanta. Kecil dari 6, dia akan ulang. Nah, tahun ini pertama kan? Nah, tahun pertama kan dia 0. 0 kan? 0 kecil dari 6. Tahun dari nomor 1. Tahun 1, tahun 2. Coba. Kalau tadi kan 15 tahun ya. Sekarang dia hanya sampai 5. Cuman dia nggak sampai 20.000, ya kan? Karena dia 5 tahun udah kita hentikan. Nah, saya tampilkan ya. Jadi bisa kita berdasarkan yang kita perlukan. Pengulangan itu. Apa yang mau kita ulang? Berdasarkan apa? Kalau tadi berdasarkan saldo, saya mau saldonya 20.000, berapa tahun sih saya nabung? Ini dia. Sama. Saya ubah syaratnya tadi. Kalau tadi dia saldonya kecil daripada target. Targetnya 2 kali saldo. 15 tahun. Ini dia kalau mulai dari 0 ya, kecil dari 6. Ini kan plus 1 ya. Dia berhenti. Setelah 6 tahun. Karena pertamanya kan dia 0. 0. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 sebenarnya. Tahun ke-6 dia kan. Karena mulainya dari 0. Ini setelah setahun, setelah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Nanti tidak sampai 15. Teman nggak sampai 20.000 kan. Dia tergantung tahunnya. Jadi saldo kita tuh tahunnya menentukan. Kalau tadi tahunan ditentukan oleh besarnya saldo. Pokoknya sebelum 20.000 dia tahunnya nambah lagi. Saya ambil dulu sebelum 20.000 saya tidak akan ngambil duitnya. Kalau tidak, pokoknya setelah 6 tahun nih saya ambil duitnya. Ya. Jadi ya, nih. Tentu dia nggak sampai 20.000.
Yang beda kalau setelah 20 tahun. Nanti gimana kita buatnya, ini nanti variabel, apakah berdasarkan tahun yang variabel atau targetnya yang variabel. Ini kan konstanta. Ini yang konstanta, kenapa kita mulai saldo dulu, nanti untuk program robotnya selalu konstanta deh ya. Kita tentukan konstanta, sebagian besar konstanta. Itu buat konstanta. Cuman kalau konstanta hasilnya ini terus. Tuh kalau kita ubah targetnya tadi ya, syaratnya dari saldo menjadi tahun. Tadi ya, tahun. Tadi mulai 0 ya, tahunnya ini mulai 0. Kenapa ini sampai 6 tadi, Pak? Padahal ini kecil dari 6. Padahal ini kecil dari 6 ya. Bentar, lihat ininya programnya ya. Programnya dia kan kecil dari 6 kan? Kecil dari 6. Karena dia mulai ini kan ini tahunnya 0, 0. Kan ini 0. 0 kecil dari 6, benar. Ini tahunnya bertambah. Jadi 1. Jadi tahun pertama itu setelah 1 tahun dapat saldonya berapa? Ya. Ini 0 kan? Jadi 1. 1 kecil dari 6. Ini jadi 2 sekarang kan? Ada saldo lagi. Dan lagi 2 kecil dari 6. Tahun ketiga. Tahun keempatnya 3 kecil dari 6 dan seterusnya. Nanti di 6 kecil dari 6. Salah baru dikeluar. Gitu ya. 6 kecil dari 6. Tapi kalau kita mau nambah ke 5 di sini 5 ini kan 6-nya dihitung ya. 6 kecil dari 6. Salah baru dikeluar. Kalau 5 kecil dari 6 hitung lagi. Ini pada saat 0 ininya 1 kan? Ini 0 1. Ini 5 berarti ini 6 kan? Kalau kita hanya menambah ke 5 ininya 5 di sini. Karena ini mulainya dari 0. Kecuali tahunnya mulai dari 1. Ini 6-nya 5 tahun ya. Ini 0, tahunnya mulai dari 0. Berarti kalau di 6 sini kan 5. 5 kali hitung kalau 0 masuk jadi 6 kan? Jadi kalau ini 0 kita masuk, kita mau 5 tahun aja Pak, ininya 5, kurang 1 ya. Kalau tahunnya 1 mulainya, mulai dari 1. Nah, ininya 6 hanya sampai 5. Nah, gitu ya. Nanti ini yang saya ini kan apa namanya? Yang saya kembalikan, bisa kembalikan. Nah, yang aslinya. Nah, ini bisa kamu buat seperti ini. Ini yang program saya tambahkan aja. Nah, supaya nanti kita bisa membuat pengulangan itu berdasarkan tahunnya, itu tergantung dari kita nanti. Kita mau berdasarkan apa? Ya. Apakah berdasarkan tahun, apakah berdasarkan saldo, atau tergantung berdasarkan apa lagi nanti yang ininya. Karena itu cuma atau berdasarkan bunga, itu susah itu kan. Bunga tuh nilainya tetap. Ya. Nah ini tadi dia. Nah ini coba ditampilkan yang ini ya, saldonya yang seperti ini. Saya kembalikan dulu ya, yang seperti yang tadi ya, yang seperti awal. Jangan yang saya kasihkan. Nah yang seperti ini nanti coba di share ya. Sebutin nama dulu ya, untuk nge-share sebutin nama, gantian ya, gantian. Nanti saya suruh baru ini ya, biar. Nah ini ya, pengulangan sampai dia 15 tahun ya, baru dapat 20.000. Nah kalau saya maunya tahunnya saya menentukan sampai 5 saja ya, buatnya nanti sampai 5, dia akan dimulai dari 0 ya. Ini sampai 5 kecil, berarti dia tahun kecil dari 5 atau kecil sama dari 4. Baru dia akan ulang sampai 5. Kalau 10 dia kecil sama dari 9 atau kecil dari ya kecil dari 9 ya. Kan dimulai dari 0. Jadi pada tahun ke-10 dia setelah menghitung tahun 10 dia berhenti. Karena ini adalah untuk syarat 0 ya, tahun pertama ini syarat 0. Setelah menabung setahun. Ini syarat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang ini dulu. Nanti baru kita masuk nanti ke apa namanya yang variabel. Gimana kalau saya maunya saya ngatur, Pak. Mau 2 tahun ke, mau 3 tahun, atau nanti mau 10.000, mau 15.000, mau 20.000 gitu ya. Nanti berarti harus ada input. Jadi ada variabel, tadi kan konstan. Ayo, siapa yang sudah latihan 41A ya, 41A. Sebutkan nama ya. Tolong ini yang belum ganti nama ya. Tolong diganti namanya dengan format name dulu, name baru underscore nama ya. Supaya mudah nanti untuk memasukin ke daftar hadir. Jangan sampai salah-salah ya. Ayo, siapa yang sudah siap di-share? Tapi bilang dulu ya, bilang dulu. Bilang dulu ya, yang udah.
Bilang ya, siapa yang sudah selesai, tolong ditampilkan ya. Saya, Pak. Ayo, siapa tadi? Sebentar. Saya, Pak Amanda. Amanda, silakan, di-share. Share ya. Ya, benar. Tutup dulu, Amanda. Hanya ini konstanta ya. Pokoknya hasilnya seperti itu. Jangan lupa namanya ya. Sebentar. Jangan lupa namanya. Disebutkan ya. Sekarang siapa? Sekarang. Habis itu. Saya Pak, Ferian Pak. Ayo. Silakan. Ya, cukup, Ferian. Tunggu dulu ya, saya masukin dulu, tandain dulu ya, Ferian 6 ya. Saya pakai ruang rapat ini. Tapi sudah bisa ya? Tidak ada pakai kayak Pak. Ayo, siapa lagi? Ayo. Ya, cukup. Rizky. Tutup. Lagi siapa? Pak, saya Pak. Silakan. Tapi saya videoin lewat HP nggak apa-apa Pak? Ya coba. Ini Pak, Haris Pak. Ya, cukup. Ya, Bentar ya. Siapa lagi? Ada? Ya Pak. Ya, Farhan. Silakan. Coba di-share. Satu lagi di sini ya. Ya, cukup. saya Pak. Siapa? Ahmad Nurrohim. Silakan. Nur Rahman Pak. Rahman, ya. Nah, cukup. Satu lagi ya. Satu lagi. Saya Pak. Coba. Bastian ya. Ya, coba. Ya, cukup, Bastian. Nah, ya nanti yang berikutnya ya. Ini dulu yang untuk yang latihan yang ini ya. Kita lanjutkan dulu. Nanti banyak, contohnya banyak ya. Jangan khawatir. Tadi bisa kamu tambahkan ini ya tadi ya. Bisa ditambahkan. Sama saya mau bulan. Nah, sekarang gimana dia supaya datanya itu variabel. Ingat kalau data variabel berarti ada input dari kita kan. Nah, datanya bisa berubah. Tadi ada berapa orang tadi yang memasukkan program hasilnya sama ya.
Mulai dari tadi Amanda, dari Rizky Fajar, Bastian, si Muhammad Farhan, Muhammad Nur Rahman, gitu ya, Haris, Cahya, itu hasilnya sama, ya, hasilnya sama, karena programnya adalah berupa konstanta. Jadi kita jalankan 10 kali hasilnya seperti itu, dijalankan 15 kali selagi programnya nggak diubah. Nah, sekarang kita buat program tersebut supaya dia variabel. Jadi setiap orang bisa menghitung tabungannya sendiri. Kalau umpamanya tadi Amanda dia 10.000, kemudian Bastian dia hanya habisnya 15.000, bisa. Kemudian juga seperti bank kan bunganya bisa beda-beda. Ini ada yang 5% setahun, ada yang hanya 4% setahun. Tidak perlu program kita ubah. Ya. Kita yang memasukkannya. Nah, kemudian untuk syaratnya kita menghitung juga apa? Berdasarkan bunganya kah? Berdasarkan berapa kali dari saldo awal kah? Atau berapa tahun kah? Nah, itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, yang di sini ini dia kita inputkan. Saldo awalnya bebas. Tadi kan udah didefinisikan di atas 10.000 ya. Karena variabel bisa kita inputkan lagi. Asal jangan dikasih ini konstanta. Kalau konstanta, ini kita inputkan akan error. Tidak bisa, data konstan tidak boleh diubah. Suku bunga juga bisa kita 5% ya. Jadi 5-nya saja dimasukin ya, bukan pakai persen, 5-nya saja. Itu suku bunganya berapa? Kalau 5 ya, tapi di 5%. 10 ya 10% gitu ya. Kemudian berapa tahun? Ada 3 inputnya ya. Jadi dari 3 ini bisa kita, syaratnya bisa berdasarkan saldo, berapa kali dari saldo gitu ya. Berapa dari bunga juga. Tapi kan kita itu bunganya. Setelah saya dapat bunga 1.000 saya berhenti gitu ya, namanya gitu ya, bisa. Jadi bunganya kita ini kan. Atau setelah sekian tahun bisa. Nanti kita coba. Sama dengan tadi ini tampilan di atas sama, ini juga. Ini hanya tahun dengan saldonya ya. Nanti kalau kita tahu gimana setahun saya dapat bunga berapa? Tahun pertama dapat ya langsung ya, karena dapat 10.000 selisihnya pasti itu. Kalau yang tahun kedua kan dari 10.500 kurang lagi berapa sih dapatnya? Agak susah. Bisa, cuma agak susah. Nanti bisa. Nah, ini berdasarkan jumlah tahun dulu. Jadi tahunnya jika setahun itu kecil dari jumlah tahunnya, yang kita inputkan ya, namanya 5 tahun. Tahun awal kan 1. Jadi mulai dari 1 ya, dari 0 tadi. Jadi berapa di sininya? Nah, ini baru bunga. Baru kita tampilkan di kan tahun tadi. Tahun pertama. Ini yang di atas karena kita mau saldonya berapa, bunga berapa ya. Nah, kalau mau kita tampilkan bunga juga bisa, bunganya saja ya. Tampilkan di sini nanti apa? ST bunga. Di sini kita tampilkan lagi di ininya bunga. Jadi ini tahunnya, ini saldonya, ini bunga atau bunganya dulu, bunga dulu baru saldo. Saldo plus bunga ya. Itu bisa kita tambahkan. Ini dulu tapi ya kita tambahkan. Ini berdasarkan tahun. Kalau kita berdasarkan ini kan udah tadi, namanya saya berdasarkan tabungan saya sampai sekian. Nah, taruh sini. Saldonya kecil sama dari berapa? Mama saya sampai 15.000 aja, Pak. 15.000. Nah, dari sini. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan. Saya berdasarkan sini target. Nah, target 15.000 bisa. Setelah 15.000 dia berhenti. Pasti dia nggak pas ya karena bunganya ya. Pasti sedikit di atas 15.000. Di atas 15.000 udah berhenti. Nah, ini yang tahun ya, contoh yang tahun. Ini dia. Lebih pasnya latihan 41B. Yang tadi A ya, yang tadi A variabel, bukan variabel masih konstanta, tetapi rinciannya sudah ditampilkan. Masing-masing tahun udah dapat kita saldo kita berapa, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, sekarang kita datanya variabel berdasarkan tahun. Nanti kalau berdasarkan target bisa juga nanti. Nah, kita ubah sedikit. Nah, ini kita pasti dulu latihan 41B. Ya. Awal lagi ke programnya, bikin lagi program file baru ya, file baru, file new, ya, insert, source file, paste. Ini dia 41B. Simpan, jangan lupa simpan dulu baru dijalankan. Ya.
Jangan di jalan kedua bersimpan, nanti dia hasilnya pasti dapat. Cuma nanti program ininya tidak ada. Kamu harus copy paste lagi. Nah, ini dah baru saya jalankan. Jadi hasilnya ini tidak langsung muncul. Dia akan meminta kita, sebentar saya ini dulu ya, biar rata. Saya rapikan ini sedikit. Nah, biar ini bisa di sini. Jauh-jauh. Nah, ini, ya, rata. Nah, ini saya tampilkan dulu ya, kamu ya, biar kelihatan bahwa programnya nggak langsung keluar hasilnya. Dia minta dulu input dari kita. Nah, berapa saldonya awalnya? Kita coba dulu yang tadi ya, yang tadi dulu. Lalu nanti data yang lain. 10.000. Bunganya berapa? Sama dengan tadi dulu 5%. Mau berapa tahun tadi 15 ya? Berarti dia 20 ribuan kan? 20 ribu sekian. Nah, ini dia. Saldo awal 10.000, bunga 5%, saldonya ini. Tahun pertama 10.500. Tahun 15 20.000. Tapi dia bisa variabel. Nah, baru coba yang lain. Setelah ini, kalau benar udah coba yang lain. Bahwa ini kepanjangan ya. Nah, dan nanti saya coba lagi bentuk data yang lain ya. Bukan. Nanti dulu ya. Terlalu panjang. Kemudian kalau data yang lain gimana? Nah, kalau tadi kan hasilnya sama. Nah, sekarang dia akan tergantung dari input kita masing-masing. Ya, tergantung dari input kita masing-masing. Tadi saya coba 10.000 5% 15 tahun. Sekarang saya ubah. Saya punya duit $25.000. Bunganya dia lebih kecil dari 4%. Saya mau nampilkan hanya 4-5 tahun aja. Nah, pertama dapat 1.000 deh ya. 25.000 jadi ini kan 1.000. Dan keduanya jadi 27.000. Atau ketiganya dan seterusnya, 30.000 dia. Berarti tambahannya adalah 5.000 lebih ya dalam 5 tahun. Bunganya kecil dari 4% setahun. Setelah 5 tahun saya dapat segini. 5 tahun. Tuh ya. Nah, sekarang silakan dicoba disimpan dulu ya, selalu disimpan dulu. Kemudian yang belum ya, ini yang belum dulu. Kita ngasih kesempatan ya, yang belum dulu. Kita kasih kesempatan yang belum dulu ya. Kalau yang belum, ngomong ya. Yang belum, ngomong. Siapa yang sudah, tolong di ini kan dulu ya. Itu Pak, saya Pak, Seski. Sebentar ya. Sebentar saya ini dulu. Sebentar. Ayo siapa tadi? Siapa? Ayo share sekarang. Yang belum ya, yang belum dulu kita kasih kesempatan, kecuali nggak ada baru bebas. Yang belum dulu. Siapa? Siapa? Coba. Kita, Pak. Coba share.
Faisal ya. Yang belum dulu ya. Faisal. Inputnya. Nanti ininya isinya biar teman kamu tahu jangan diisi dulu ya. Coba ininya. Ulang lagi, tutup dulu. Jadi kamu share dulu, baru diisi ya, biar temannya tahu. Nanti habis ini Nugroho ya. Coba jalankan lagi Faisal. Jadi jangan diisi dulu, baru kamu share. Share dulu. Nah, setelah di share baru diisi. Coba ulang lagi Faisal. Nah ya, seperti itu. Yang lain juga ya, seperti ini nanti. Habis ini si Arif baru Guntur ya. Ya, bunganya 2 tahun, berapa tahun? 3 tahun. Nah, ya, cukup. Ya. Faisal ya, udah tutup Faisal. Oke Pak ya. Bentar dulu ya. Saya inikan dulu si tambahin dulu Faisal ya. Faisal Fatur Rahman ya. Iya Pak. Sekarang urutan tadi ya si ini dulu. Arif ya. Nggak jadi dong. Sabar dong Bang. Gantian Arif dulu Gantian dong. ya. Arif, kemudian baru Guntur, Resti gitu ya. Coba tutup dulu sini. Jangan, kalau nggak saya suruh jangan dulu di share ya. Tutup dulu nih. Tutup. Share-nya Bentar, stop Pak. dulu. Ya, coba Arif. Yang udah ini di ini ya. Arif, di ini dulu baru diisi ya. Isinya bebas. Ya, cukup. Dulu ya. Bentar dulu. Kemudian setelah Arif, si Guntur ya. Guntur. Ya, bentar ya. Guntur. Sekarang ketiga Resti ya. Iya, Pak. Resti. Resti ya. Cukup besar komisi datanya ya. Resti, sebentar dulu ya. Dah, Resti tutup. Resti, kemudian yang Maaf Bapak, berikutnya, itu bukan Resti Pak. Itu Pak, bukan Resti Pak. siapa tadi? Itu tadi Seski Pak. Resti Makanya belum yang Pak. saya suruh itu ya. Resti, ayo, mana Resti? Urutan Resti abis ini Dwi. Ayo Resti siapa? Ini Resti ya, ya. Habis ini Dwi Kaula ya. Siap ya. Dwi Kaula. Sekarang Dwi. Ya, bentar dulu. Kemudian Muhammad Reza ya. 12. Muhammad Reza. Muhammad Reza. Habis ini Abi ya.
Muhammad Reza dulu. Bentar. Dah. Bentar ya. Saya inikan dulu, tandain dulu. Muhammad Reza. Kemudian sekarang Abi ya. Abi Zariansah. Baru nanti Siki ya, Siki. Abi. Nah, banyak ya tahunnya ya, banyak itunya. Sebentar, siapa yang barusan? Yang barusan siapa barusan? Abi ya, Abi ya, Abi. Siki. Ya Pak, bentar. Siki Haryanto. Yang sudah selesai di ininya ditutup ya, sekannya ya. Raise hand-nya di nonaktifkan ya, bagi yang udah. Siki Haryanto. Habis itu Rama Arya ya. Yang sudah selesai tadi tolong ditutup. Biar nggak diulang ya. Itu Resti sama Abi tolong raise hand-nya ditutup. Ini Siki Haryanto ya. Nah, nah dulu ya ini. Nah dulu. Kita tutup dulu ini ya terakhir. Siki Haryanto. Nanti kita lanjut ya. Satu lagi ini. Siapa lagi yang belum ini? Siki sudah, Rama ya, Rama Arya. Rama ya, 7. Ini sampai yang ini aja ya, habis ya, jangan tambah lagi ya, resennya nanti lagi. Febian sama Ahmad, siapa nih, 19. Sama Ahmad ya. Ya. Nah, tutup dulu. Sama. Kemudian dua lagi ya. Resennya tutup dulu ya. Febian sama Ahmad Nurrohim sekarang ya. Febian dulu. Rahman tadi ya, Nurrohim sekarang. Ya, si Rama Arya. Bebas aja nggak apa-apa ya nilainya, bebas aja ya. Tapi tahunnya jangan terlalu banyak ya, kepanjangan nanti ininya. Si Febian ya, sebentar dulu ya. Febian Arya ya. Sebentar dulu. 19 siapa nih? Sebentar. Ahmad Nurrohim ya. Ahmad Nurrohim sekarang terakhir. Ahmad Nurrohim. Nanti kita lanjutkan ada yang lain ya, program yang lain. Ini yang udah variabel ya. Ahmad Nurrohim terakhir. Yang itu raise-nya ditutup ya kalau yang udah selesai ya. Nanti kita kasih lagi kesempatan yang berikutnya. Jadi perintahnya hanya satu, dia akan berulang ya. Saldonya hanya satu kita lihat. Tergantung dari pengulangan kita. 2 tahun ya. Dah dulu ya. Menurahim terakhir. Nanti kita kasih kesempatan yang lain lagi. Saya lihat dulu ininya ya. Nanti baru ini perlu diperbaiki. Kemudian copy lagi yang di bawah ini
kita ubah ininya ya. Kalau tadi dia berdasarkan sekian tahun saya nabung dapat berapa. Ya. Sekarang kita ubah latihan 41C ya. Copy paste. Dan kita ubah di sininya persen ini ya. Kita ubah dia targetnya berapa? Seperti yang konstanta tadi ya. Saya mau 2 kali lipat dari tabungan saya. Tapi tabungannya kita variabel kan. Tabungannya variabel. Ini juga variabel jumlah berapa kali kita maunya, berapa kali dari saldo awal kita ya, dari saldo awal kita. Kemudian bunganya juga variabel. Nah, semuanya variabel ya. Jadi tidak ada yang konstanta. Kalau awal tadi konstanta, cuman ini variabelnya berdasarkan daripada targetnya berapa. Saya mau 2 kali lipat dari tabungan saya. Saya mau 1,5 kali aja. Saya mau 7 kali. Nah, itu ya. Dengan bunga tertentu. Nah, ya, pasti latihan 1C. 41C ya. 41 masih 41 karena programnya sama ini ya. Program sama kita buat dalam beberapa bentuk. Nah, ya. Kalau tadi kan dia berdasarkan ini sama. Sekian tahun. Sekarang saya bukan sekian tahunnya. Saya sekian kali dari saldo saya. Saldo saya umpamanya 1.000, umpamanya saya mau 5.000, 5 kali berarti kan. Ini dia targetnya. Tadi saldo awal sama bunga sama variabel. Ya, bunga. Berapa kali? Nah, berapa kalinya berarti tahunnya nggak kita masukin ya. Nah, berapa kali dari perhitungan ada baru dapat tahunnya. Saya mau 1,5 kali. Tentu tahunnya lebih sedikit jika saya mau 3 kali gitu ya. Nah, sebentar ini saya 41B. Sebentar. Ini kalau ditambahkan ininya, umpamanya ya. Nanti ini saya tambahkan. Ini. Ini kalau saya tampilkan bunganya ya per tahun ya. Sebentar saya geser sedikit. Nah, ini kalau saya tampilkan ya. Oh ya, program yang tadi juga nih, program latihan 41B ya. Cuman saya tampilkan di sini saya tambahkan. Tadi kan kita nggak tahu setahun tuh bunganya berapa kan, kecuali kita kurangi langsung kita tampilkan. Tahunnya berapa, tahun pertama bunga dapat berapa, baru saldonya ya. Nah, ini tambahkan bunga. Bunganya adalah kalau tahun pertama ya saldo awal dengan bunga. Kemudian tahun keduanya hasil dari saldo awal tambah bunga tahun pertama dibungakan lagi gitu ya. Nah, ini coba. Ini dia program sama tadi hanya tambahkan variabel bunga kan sudah ada ya. Variabel bunga sudah ada, kita tampilkan. Kita outputnya itu tergantung kita gitu ya. Kita mau apa? Bisa buat yang tadi umpamanya saya 12.000. Saya bunganya 6%. Saya mau 5 tahun saja. Nah, ya. Saldonya tahun pertama dapat bunga 720 dan jadi dari 12.000 menjadi 12.700. Tahun kedua bunganya 763 karena dari 6% dari 12.700. Tahun ketiga tahun kelimanya 900. Itu dia. Bisa tinggal kita tambahkan. Mau ditambah di depan dan belakang terserah. Ya kan? Saldo sekian baru. Nah, saldo total, saldo akhir ini. Ini ya. Boleh kita tambahkan. Nah, sekarang bukan itu yang kita ini kan ya. Kita akan masuk ke yang program C-nya. Dimana kita berdasarkan berapa kali dari ini tadi. Nah, ini saya tampilkan juga ininya.
bunganya ya. Ini kan hasilnya hanya yang ditampilkan tahun saldo ya. Ini saya tambahkan lagi, ini bunga. Bunga. Udah ya, tambahkan bunganya di sini juga. Save di bunga. Ya. Kalau kamu nggak ditambahkan nggak apa-apa ya. Bunga. Kemudian saya diatur lagi save-nya. Ini sudah 12 nih supaya rata ya. Rata. Tadi kan rata. Ratanya adalah satuan sejajar dengan satuan yang di atasnya, puluhan sejajar dengan puluhan, itu ya. Nah, ini PSNS ya. Latihan berapa tadi? 41C. Jadi satu itu tuh bisa kita macam-macam tadi ya. Mau dia berdasarkan bunga, berdasarkan tahun, berdasarkan berapa kali dari saldo awal. Ini yang saldo awal ya. 12 ini ada yang kurang. Nah, ini ya. Saya share dulu. Sama dengan yang tadi. Cuman nanti dia bukan berdasarkan bunga, bukan berdasarkan apa namanya, tapi dia berdasarkan berapa kali kita, target kita berapa kali dari saldo kita sih, dari tabungan awal kita, gitu ya. Oh tadi 1.000 yang biar mudahnya 10.000 ya. Atau nggak apa-apa 15.000. Kata bunganya 4%. Saya maunya 1,5 saja lah. Saya jadi 1,5 jadi berapa? Jadi tambah 7,5 kan, $22.500 ya jadinya. Nah, ya, setelah 20.000, nah kan dia 1,5 kali lipat ya. 15 tambah 7,5, 22,5 lebih ya, 22,5 lebih. Maka 23 dia baru berhenti. 22 masih belum nih, 22,5 ya. Berarti perlu saya 11 tahun baru dapat 1,5 kali lipat dari tabungan saya, gitu ya. Ini saya tambahkan, oh ini saldonya belum gabung ya nih ya. Bunga saldo CFT-nya belum nih. Ya. Saya tambahkan dengan bunganya ya. Nanti saya kembalikan itu. Sebentar ya, ininya. Nah, itu kan nggak tampil bunga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang yang belum. Latihan 41C. Yang belum ya, bagi yang belum. Yang belum. Bagi yang belum ya. Nanti diaktifkan raise hand-nya ya. Raise hand-nya. Nanti saya suruh yang ini ya. Baru diaktifkan. Ya, jangan langsung kamu share ya. Saya suruh share dulu. Silakan yang belum. Latihan 41. Saya nggak usah ditambahkan yang bunga tadi ya. Nanti kalau tambah bunga, kamu lihat nanti di videonya nanti saya akan tampilkan. Tambahnya ini nanti ya. Di videonya ini kan kita rekam, nanti akan kita tampilkan. Silakan. Yang belum, ya. Tambahkan ini saja nih cuma tambah. Tambah komentar bunga itu ya. Kemudian di sini tambah juga ya bunganya. Ini outputnya. Ini hanya komen apa ya? Keterangan kayak komentar saja. Kalau ini baru variabel. Nah, kita lihat nanti datanya itu kan dia sejajar ya. Sejajar. Sejajar. Nanti saya inikan dulu ya. Itulah set W tadi itu fungsinya. Kalau nggak kita buat set W dia akan sejajar ke kiri. Nah, saya ini dulu ya yang agak banyak. 1.500, 15.000 tadi ya. Umpamanya bunganya 5%. Saya saldonya sampai 2 kali lipat. Berarti 30.000 ya. Di atas 30.000 baru dia berhenti. Ya. Ya. 750 nolnya sama dengan satuan. Puluhan gitu ya.
ratusan, ribuan. Ini yang fungsi dari set W. Kalau ini tidak kita set pengaturan ini, dia akan rata ke kanan sini nih. Yang 1000 sejajar dengan 900. Ya. Jadi dia lebihnya di kanan. Nah, kalau bilangan tidak, ini kan pecah. Ini 0,5 sejajar dengan 0,88. Sejajar dengan 0,22. Kalau dia tidak kita atur, dia akan rata kiri. Ini kan rata, kalau bilangan harus rata kanan ya. Kalau dia sejajar seperti ini. Nah, ini yang include manipulation ya singkatan dari itu. Library-nya. Ini adalah untuk mengatur lebarnya dan mengatur bilangan desimalnya berapa yang ditampilkan kalau untuk bilangan pecahan. Nah, ini yang kita atur di atasnya. Ini kan input ya. Ya, 15.000 dia 10.000-nya sama dengan 5, sama dengan 2. Ini tidak. Jadi akan sejajar yang 1/10 sama dengan 1/10, 1/100 sama dengan 100, satuan sejajar 100, puluhan sejajar puluhan, ratusan sejajar ratusan, ribuan sejajar dengan ribuan, puluhan ribu sejajar dengan puluhan ribu. Itu gunanya yang set W tadi. Nah, sekarang yang selesai, coba raise hand. Kita masih ada 30 menit lebih lagi ya, setengah jam lebih lagi. Masih ada setengah jam lebih. Ayo, siapa yang belum? Masih banyak ya yang belum ya. Kalau sebelum saya buka ini untuk yang semua ya, yang saya kasih waktu 2 menit lagi dulu. Kalau bagi yang belum ya, nanti kalau udah bebas. Ayo, bagi yang belum, kita kasih kesempatan dulu. Kalau tadi yang break, tadi rebutan kalian. Sekarang kok programnya hanya sama, hanya copy paste saja, tidak ada yang kalian buat. Hanya copy paste. Tapi ingat hati-hati kalau programnya itu filenya adalah PDF, hati-hati ya. Jangan sampai kalau beda halaman sekali copy. Pokoknya halaman satu halaman, copy lagi baru disambung di bawahnya ya. Kemudian hati-hati juga nanti untuk kutipnya lihat. Tapi akan dikasih tahu kok, salah dikasih tahu. Ayo siapa? Bapak saya mau nanya boleh nggak? Ya silakan ditampilkan, share. Kalau ditanya. Ya semua juga tahu ya. Silakan. Di share itunya baru ditanya. Silakan. Jangan perhatikan juga ya. Nah ini tadi dia kan. Kan saya merubah ke bunga, menambahkan bunga maksudnya. Ini kan Nah, ini ada yang salah, di Pak. depan bungamu itu kan belum ada set W-nya itu. Oh, Ya kan? jadi setelah set Itu kan? W. Ini kan tanda kecil 2 kali tahun, tanda kecil set W, tanda kecil itu bukan di ini kan set W itu udah. Itu kan set tanda kecilnya set W udah kan? Tuh. Nah, pertama set W 12 di tahun. Set W12 lagi untuk bunga kan? Set W12 untuk saldo. Udah itu kan? Iya. Oh, berarti yang kurang di salah. Hah? Eh, Yang di belakang itu NL kan? Benar. NL. Udah. Coba jalan Iya. simpan lagi dulu, simpan dulu. Simpan dulu baru jalankan. Ya. Bunga kamu, bunga. Yang salah bunganya nggak ada kamu di atas itu. Ya. Saldo sama kan saldo awal, kemudian saldo. Nah, kamu menggunakan rumus yang satu tuh nggak bisa. Rumus kamu kan saldo dikali 1 tambah suku bunga bagi 100 kan. Kalau itu bunganya kan nggak ada. Harus dibuat lagi ininya. Bunga, kan lihat yang sini, coba kamu lihat kan ya. Saya tutup dulu, saya share ini. Kalau yang itu kamu lorong variabel bunga tidak ada, ya kamu tampilkan ya dia tidak ada. Ya, yang ini dia, saya share. Oh iya Pak. Variabel bunga kan nggak ada kamu. Kamu menggunakan rumusnya yang 1 kali kan, itu kan dia langsung saldo itu. Nah, yang biru kamu gunakan yang di atas, harus 2 dia. Bunga sebenarnya saldo dikali bunga bagi 100, baru saldo sama dengan saldo tambah bunga. Kalau yang biru yang di bawah, ini kita langsung dapat hanya saldo tambah bunganya langsung 1 paket. Yang bunganya sendiri tidak ada. Kamu gunakan yang biru kan? Gunakan yang di atas, jangan yang biru. Jadi rumusnya adalah double bunga sama dengan saldo dikali suku bunga bagi 100,
kemudian baru saldo sama dengan saldo plus bunga. Yang di bawah nggak ada. Baru dia bisa nanti ininya ada saldo, ada bunga, gitu kan? Tahun, set W tahun, set W, nah ini bunga dulu tadi ya. Nah, makanya dia variabel bunga tidak ada. Ya kan? Set W12 tahun, set W12 bunga, set W12. Nah, makanya kamu di bawahnya bunga tidak dikenal katanya kan? Yang ini nih. Bisa tambahkan di sini. Udah tahu siapa tadi? Salahnya? Sudah, Pak. Itu ya. Nah, coba tampilkan. Coba tampilkan lagi. Jadi gunakan rumus jangan yang biru. Yang biru itu adalah kita hanya langsung dia itu hasil dari saldo tambah bunga itu. Sedangkan berapa bunganya nggak ketahuan di situ. Makanya harus dua rumus dia. Kalau kita mendapatkan saldo saja dengan saldo tambah bunga ya, dengan bunganya saja berarti rumus yang dua di atas. Ya. Yang biru itu bisa menggantikannya tapi kita tidak bisa mengoutputkan bunga, hanya langsung saldo yang sudah dikali dengan bunga. Nah, sekarang si Alia Saputri silakan. Setelah itu Bintang ya. Alia Saputri dulu. Bintang habis itu ya. Siap Bintang. Alia dulu. Kamu pakai itu ya? Sebentar. Coba ininya sebentar. Dua kali lipat dari 10.000 ya, 20. Ya, cukup. Oke, sebentar ya, Alia 9. Sebentar. Siap-siap, habis itu Bintang ya. Bentar dulu nih, saya masukin dulu. Habis itu Bintang ya. Bentar. Sebentar ya, sebentar dulu. Alia berapa? Tadi si Alia berapa NIM-nya? 22, Pak. 20, 21, Oh, 22. 22. Sekarang si Bintang. Iya. Bintang 9 ya. Iya. Makasih, Pak. Ya. Coba Bintang di-share itunya. Di-share dulu baru diinputkan ya, Bintang. Nah, dulu baru diinputkan. Ini enggak, Pak? Bentar, belum muncul, sebentar. Tunggu. Nah, ya. 1,5 kali ya dari 15.000. Dari berapa kamu coba geser ke atas tuh? 15.000. Atas. Saldo awalnya berapa kamu tuh? Saldo awalnya tadi 20.000 kok nggak bisa digeser ke atas, Pak? Ya. Udah, ada nggak apa-apa. Oke, Pak. Thank you, Pak. Bentar, si Bintang ya. Ada lagi? Bintang sudah ya. Jadi raise hand-nya ditutup. Yang belum dulu ya, yang belum dulu. Kalau nggak ada yang belum, kita buka untuk semua. Yang belum dulu. Siapa lagi? Yang belum? Kalau tidak, ya silakan 5 orang dulu ya. Yang 5 orang pertama dulu yang bebas sekarang. 5 orang pertama. Silakan. Di raise hand dulu ya, supaya kita atur. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pak Fabian tuh, Pak. Silakan di raise hand dulu biar ketahuan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, silakan Fabian. Ditampilkan dulu baru diisi ya. Jangan diisi langsung. Ya, tampilkan dulu baru. Untuk ininya, jangan kalinya nggak terlalu banyak ya, kepanjangan bawah dia nanti. Kalau bunganya kecil kan.
12 kali dari 20.000 kan. Sudah, Pak. Dah. Dulu ya. Yang belum nggak ada lagi ya? Ayo, silakan bebas sekarang. 2 orang atau 3 orang lagi ya. Si Rama, langsung Rama. Rama, Faisal, udah ya, Resti, udah. Rama, Faisal, Resti. Satu lagi. Ya, 5 tadi ya. Udah, Rama, Faisal, Resti, sampai siapa tadi itu? Udah ya, cukup, Guntur ya. Silakan Rama. Udah cukup ya, 5 lagi nih ya, cukup. Ayo Rama, jangan panjang-panjang, jangan besar-besar kalinya ya. Karena nanti terlalu panjang ke bawahnya. Kalau mau besar nggak apa-apa, bunganya diperbesar. Biar nggak terlalu panjang hasilnya, jangan kelihatan satu layar aja. Biar nggak digesek-gesek. Nah, ini Faisal ya, sebentar. Siap-siap. Resti ya. Sebentar. Faisal. Sebentar dulu. Sebentar ya, sebentar. Siap-siap, Resti habis ini ya. Resti siap-siap. Langsung. Nih, Resti ya. Kemudian Ahmad, siapa nih? Ahmad Nur Rahim atau Nur Rahman nih? Hasilnya ya, bukan. Nah, ya, langsung. Resti. Resti. Oh ya. Ya, cukup. Resti sebentar ya. Kita inikan dulu. Sekarang siapa tadi ini? Ahmad 20 Ahmad siapa nih? Ahmad Nur Rahman ya. Iya, Pak. Silakan. Ahmad Nur Rahman, bisa. Guntur habis ini ya, terakhir. Setelah Ahmad Nur Rahman, Guntur ya. Ya, cukup. Ahmad Nur Rahman ya. Habis Ahmad Nur Rahman, Guntur ya. Terakhir udah. Nanti ada lagi ya. Ayo Guntur, apa tadi? Jadi nggak Guntur, terakhir? Nggak jadi Pak, kasih yang lain aja Pak. Saya, Pak. Udah ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Tuh ya, tadi dari yang satu itu kita bisa macam-macam itunya ya, tergantung kebutuhan kita. Kita mengulangnya berdasarkan apa. Jadi rumusnya tadi kan hanya satu. Ya, rumusnya tadi hanya satu kan. Pertama adalah bunganya sama saldo kan, hanya satu baris. Tetapi hasil dari bunga ini dan saldo ini bisa kita ulang sama tahun ya, tergantung. Tahun hanya urutnya saja ya. Yang merubahkan dengan rumuskan ini, dengan rumusnya. Tahun juga rubah sebenarnya tahun plus 1 gitu kan. Dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Apakah yang berdasarkan bunga, apa yang berdasarkan saldo, apa berdasarkan tahun tadi ya, apa berdasarkan dari saldonya berapa kali. Tergantung dari kebutuhan kita. Karena kalau umpamanya dari bank juga seperti itu. Nah, sekarang itu datanya kan hanya sekali masuk ya, data kita sekali masuk, datanya dari yang satu itu diproses terus-menerus. Nah, gimana kalau data pertama, data keduanya berbeda-beda? Berarti kan harus diinputkan. Tidak bisa, contohnya ini, yang berikutnya, latihan 42, itu adalah umpamanya nilai mahasiswa. Nah, nilai mahasiswa kan nggak mungkin saya rumuskan. Tak bisa dirumuskan itu. Nilai yang pertama, nilai yang kedua kan bisa berbeda-beda. Bisa sama, bisa berbeda nanti kan. Nggak bisa dirumuskan. Kalau tadi kan dia pasti. Setelah 1 tahun dia dapat bunga sekian. Itu nggak diambil-ambil dengan bunganya juga tahun kedua, dia bunga tadi menjadi modal kan. Bunga tahun pertama jadi modal lagi. Ditambah dengan modal awal dibungakan lagi. Nah, kalau nilai mahasiswa kan tidak bisa seperti itu.
setiap orang bisa berbeda-beda, tidak bisa dirumuskan. Karena hasil dari masing-masing bisa berbeda-beda. Ya. Sehingga nanti dia harus diinputkan secara variabel. Nah, ini ada beberapa cara. Pertama, umpamanya kelas ini ketahuan nih, kelas pemrograman komputer ini pesertanya adalah 26 orang. Nah, itu bisa saya berarti saya input mahasiswanya nanti jumlah mahasiswa berapa 26 gitu ya. Inputkan dulu mahasiswanya, baru mahasiswa pertama nilainya berapa, mahasiswa kedua berapa, oh rata-rata segini. Kan rata-rata nanti ya. Atau nanti kalau banyak umpamanya saya kan nggak kehitung mahasiswanya, berapa kelas. Oh, nggak perlu saya, pokoknya saya masukin aja nilainya dulu setelah terakhir, nanti ada satu data yang membuat dia selesai. Nah, data tersebut tidak boleh menjadi data nilai. Ya, umpamanya nilai hanya dari 0 sampai 100 umpamanya kan. Nah, data tersebut bisa dia di atas 100 atau di bawah 0. Karena 0 kenapa ada 0 ya? Kamu mahasiswa nggak masuk, kan nggak mungkin dikasih nilai. Ya, 0 dia. Orang nggak masuk kan. Nah, tidak ada juga mahasiswa yang nilainya di atas 100 gitu kan. Nah, tapi di sini ini belum dibatasi ya, nanti ada lagi tuh. Makanya ini cabang itu ya, cabang nanti itu. Makanya nanti gabungan cabang dengan pengulangan. Nah, sekarang kita aja yang batasi. Jadi kalau salah input nanti dia juga tetap masuk. Nanti kalau nilainya dibatasi tersebut hanya nilai yang benar, umpamanya nilai mahasiswa dari 0 sampai 100. Nilai tidak akan diterima jika kecil daripada 0 atau min ya, atau besar dari 100, umpamanya 150, nggak ada nilai 150. Nanti itu dia akan salah. Nah, nanti dia akan ada, nanti itu dia akan diulang. Nilai ini salah. Nanti akan ada di bawah nanti ya kita gunakan. Jadi yang akan dihitung aja sampai dia benar baru oh nilainya salah akan diulang. Karena tidak ada nilai yang salah. Ini untuk jumlah mahasiswanya dulu. Ini pertama latihan 4.2-nya adalah kita tentukan dulu berapa data yang mau kita inputkan. Kita mau inputkan 5 data, masukin dulu 5 data. Baru data pertama apa, data kedua, data ketiga. Kemudian, oh datanya ada yang 12, masukin dulu 12. Nah, keuntungan dari sini kita udah tahu bahwa datanya udah masuk. Kelemahannya adalah, umpamanya kita udah masukin 12 nih data. Ternyata datanya 13. Data ke-13 tidak akan pernah masuk. Setelah 12 dia langsung berhenti, langsung keluar. Karena sudah dibatasi di atas tadi. Jadi syarat ya kan? Oh setelah 12 berhenti. Nah, itu kelemahannya kalau kita tentukan ini. Atau sebaliknya, kita udah memasukkan jumlah data 12 nih. Ternyata datanya hanya 10. Jadi sebelum 12 dia akan menunggu terus. Akan menunggu terus. Kan nggak bisa datanya kita masukin asal kan. Jadi rata-ratanya digacok. Nah ini kelemahan dari yang jika ditentukan duluan. Bahwa jika ada kesalahan antara jumlah yang kita udah pastikan tadi, oh di 15 ternyata berbeda, itu yang pertama kalau kurang dia akan nunggu terus sampai datanya sama dengan yang kita inputkan berapa datanya, jumlah ya, jumlah data. Atau kalau lebih, pokoknya setelah data yang kita tentukan dia langsung keluar, yang lebihnya tidak akan bisa masuk. Nah, untuk yang seperti itu biasanya data-data yang banyak, nggak perlu dihitung, kita mudah, nggak usah. Pokoknya kita masukin data, setelah selesai nanti baru kita berhentikan sendiri. Nah, itu dia ya. Kalau ini kan otomatis diberhentikan. Setelah data sekian berhenti. Nah, nanti untuk memberhentikan itu adalah data tersebut tidak boleh untuk memberhentikannya tidak boleh data yang diolah, data nilai. Bilangan tersebut tidak boleh batas dari nilai dari 0 sampai 100 nggak boleh. Kalau 0 sampai 100 dia tidak akan berhenti. Dia akan memasukkan lagi. Dia berarti di atas nilai yang kita pakai atau di bawah nilai yang kita gunakan. Data di atas nilai data yang ada, datanya maksimal 100, berarti boleh di atas 100. Oh minimalnya 0, berarti boleh min. Atau minimalnya 1, boleh 0 gitu ya. Nggak tega nih, ngasih nilai 0, walaupun nggak masuk, kasih aja. Nah, itu dia boleh kita gunakan 0. Nah, kalau yang itu dia kita tidak perlu, pasti datanya pasti pas nanti. Karena selagi masih ada data kita masukin terus, asal jangan salah input. Pokoknya data maksimal 100 kita masukin 200, ya langsung keluar dia. Padahal data masih banyak gitu ya. Nah, kelemahannya di situ juga. Ya ini copy paste dulu. Ini berarti kita tentukan dulu berapa banyak data baru diinputkan. Dia akan berhenti setelah nilainya sesuai. Kita disuruh memasukkan 10 ya 10. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang dia nanya terus data berikutnya. Kalau lebih nggak nanya-nanya langsung keluar. Ya. Nah, ini dia. Kalau jumlahnya ini syaratnya kita tentukan dulu. Oh saya mau memasukkan 10 data. Berarti kita harus pastikan bahwa data tersebut benar 10. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau kurang dia akan nunggu sampai 10. Kalau lebih dia tidak akan menunggu yang berikutnya, pokoknya 10 langsung berhenti.
Nah, ambil pasnya ini latihan 42. Ya. Ini datanya variabel, jumlahnya juga variabel. Kita yang menentukan. Dan datanya juga kita yang menentukan. Kalau tadi kan yang kita tentukan hanya awalnya saja. Data berikutnya enggak. Karena dia adalah berdasarkan rumus. Kalau ini tidak, data mahasiswa tidak bisa kita rumuskan. Setiap orang bisa mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Sehingga nanti hasilnya juga berbeda-beda. Latihan 42 ya. Latihan 42. Nah, ini dia yang datanya semuanya variabel. Kita tentukan dulu ininya, syaratnya nih. Berapa? Ya kan? Berapa jumlah mahasiswanya berapa? Nah, baru. Setelah jumlahnya ini ditentukan, waktu nilai mahasiswa pertama berapa? Nilai kedua berapa? Ini rumusnya. Ini kan kemarin. Total sama dengan, total plus sama dengan nilai ini artinya sama dengan ini. Sama saja, kita kasih komentar ya. Ini sama dengan total sama dengan total dengan total plus nilai. Nah, itu ya. Nah, ini. Boleh tulis seperti ini. Ini namanya increment. Nah, kalau nilainya 1, ini adalah plus sama dengan tadi kan. Nah, boleh plus ya. Nilai mahasiswa 1 terus. Nah, ini yang plus tadi. Ini I plus I. Artinya I-nya bertambah. Ini sama dengan adalah I plus sama dengan 1. I sama dengan I plus 1. Gitu ya. Atau I sama dengan, plus sama dengan 1. Atau I sama dengan I plus 1. Ini ya, increment. Ini persamaan nilai. Nah, ini ya. Sama. Ini baru kita simpan itu tadi ya. Nah, jalankan. Dia setiap data akan diminta input. Setiap data diminta input. Tadi kan hanya 1 saja. Saldo awal saja. Jadi dianggap kita menyimpan di bank, sekali simpan kita nggak ambil-ambil. Setelah sekian tahun baru kita ambil. Jadi ya. Nah, kalau data ini nggak bisa. Tidak bisa satu data menjadi patokan bagi data mahasiswa. Oh mahasiswa kedua 10% dari mahasiswa pertama tambahannya. Berarti nanti mahasiswa ketiga juga 10% nggak bisa. Karena datanya sambil jangan banyak-banyak dulu ya, 5 orang saja, 5. Oh, ini ada yang kegeser ke 1. Bentar saya edit dulu ya. Ini rapat ya. Saya edit sedikit dulu. Nah, ya, ke-nya tadi ini kalau ini nggak bisa digeser dia variabel ya. Jadi spasi di sini ke-nya satunya geser, nanti ini geser lagi ya. Lima aja ya tadi ya. Masih pertama dapat 75 ya. Ini tadi yang geser tadi. Nah, kalau tadi kan angka 1 dan adalannya nyambung ya. Angka 2 dan adalah nyambung. Ini dapat 85. Oh, ini agak malas dapat 60 umpamanya kan. Ini bagus 90. Ini malah 100 gitu kan. Nah, data ke-6 nggak ada, langsung keluar dia. 75 ditambah 85 ditambah 60 tambah 90 tambah 100. Jadi ya. Yang berapanya? Dibagi 5. Dapatnya 82. Ya. Pokoknya habis langsung dia berhenti. Jadi ini yang menjadi syarat tadi. Setelah 5 langsung berhenti. Mak masih ada data mahasiswa kadang-kadang, tunggu dia langsung berhenti aja. Atau datanya hanya sampai 90 tadi, nggak ada mahasiswa kelimanya nggak ada, dia akan nunggu data kelima. Sebelum data kelima habis dimasukkan, dia tidak akan berhenti, tidak akan memproses, tidak akan menghitung rata-ratanya. Pokoknya minta input terus. Gitu juga sebaliknya, jika ada mahasiswa ke-6 nggak bisa, nggak tunggu-tunggu lagi mahasiswa kelima langsung. Nah, ini yang kita atur tadi kan, ini. Nanti bisa saja ini kalau ininya bisa kita atur. Ini nilainya dulu kan, mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, ini hasilnya nanti bisa. Kalau di input nggak bisa diatur ya. Ininya. Yang bisa diatur kan output. Saya out tadi kan, saya out bisa kita atur. Kalau ini kan ratusan dengan puluhan kan sejajar. Ini kan input. Kalau outputnya bisa kita atur nanti, datanya bisa.
Bisa nggak dioperasikan? Bisa, kita atur. Jadi datanya harus sama. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau dia lebih, yang lebihnya tidak masuk. Kalau kurang, dia nunggu dulu sampai datanya lengkap. Kalau datanya tidak ada. Makanya dihitungnya harus hati-hati kalau jumlah data ditentukan duluan, baru dimasukin datanya. Jadi ya, hati. Nah, ini silakan siapa yang sudah selesai. Ya. Lalu nanti kita lanjutkan lagi sekali lagi. Jadi kalau datanya 6 ya untuk 6 ya. Nanti jangan jumlah mahasiswa yang banyak ya kalau yang ini ya. Karena dia akan menunggu terus sampai selesai. Jangan kamu masukin jumlah mahasiswa 100. Kamu disuruh masukin data 100. Sebelum 100 dia tidak akan berhenti, tidak akan menghitung. Nah, ayo silakan. Ini siapa? Ini udah ada yang raise hand. Arif, silakan Arif. Jangan banyak-banyak datanya ya. Karena dia akan minta. Kalau tadi kan hanya sekali saja. Nah, ini 5 data ya, Arif. Silakan yang lain lagi. Ini bebas saja ya. Yang terakhir ini bebas. Siapa saja boleh. Siapa tadi tuh yang udah resen juga? Amanda. Amanda sama Siseki Haryanto. Amanda dulu. Silakan. Amanda, kemudian Siseki Haryanto. Siap ya. Jangan banyak-banyak datanya ya. Jangan juga taruh sedikit. Nah, mahasiswanya jangan banyak-banyak jumlah mahasiswanya. Jangan 22. Wah, udah harus kamu masukin 22 data. Berapa, Pak? Masukin aja, nggak bisa diedit, keluar dulu. Masukin aja bebas. Enter gitu. Masukin enter. Sebelah situ ya. Bebas saja enter. Terus. Ini yang belum dipisah tadi ya, ke satu keduanya ya. Sebelum kutip ke itu spasi. Kemudian sebelum kutip adalah, setelah kutip adalah spasi ya. Nanti saya isi. Sampai dia 22 kalau masuk, makanya saya bilang jangan banyak. Masukin sampai 22 kali. Baru dia akan menghitung rata-ratanya. Baru 12 itu kan. Kayaknya nanti belajar, jangan terlalu banyak ya. Lagi nanti kamu masukin 200. Ya, nunggu dia 200. Udah 20, 21 kan. 22. Nah, itu kan baru dia rata-rata. Nah, ini kan gabung nih ke 6 ini ya. Ini saya ini dulu ya, saya share dulu ya. Ininya ya. Supaya kamu perbaiki juga. Tadi ininya kan gabung tuh ke 1 adalah ya. Di sini dia karena copy paste dari ini tadi saya share dulu ininya. Di spasi ininya ya. Di spasi. Kalau kalian kan masih gabung ininya nih. Oh, mana sebentar. Kamera sini. Nah, ini ya saya besarin dikit. Besarin dikit ya, supaya kebaca. Ini sini nih. Baris ke-18 ya. Ini tadi kan apa di sini? Apa adalah gitu ya. Nah, ini kan ini variabel. Kalau variabelnya nggak bisa kita geser-geser. Spasinya nggak ada spasinya dia. Di sini kita geser. Ke spasi dulu. Arti nanti ke dengan angka 1, 2, 3 tidak nyambung. Tapi ini adalah juga nyambung. Sebelum adalah spasi lagi. Nah ya, 1 aja. Jadi setelah ke-nya nilai mahasiswa ke. Nah, spasi dulu nih. Baru tanda kutip. Kemudian setelah tanda kutip adalah, atau spasi dulu baru adalah. Baru disimpan ya. Baru dia akan misah tuh. Nah, sekarang coba tadi si Saki lagi ya. Amanda sudah. Saki baru Dwi Kaula ya di sini ya. Saki Dwi Kaula. Jangan banyak-banyak ya jumlah mahasiswanya ya. Saki. Ayo. Pak, maaf. Nah, ini Dwi dulu ya, silakan Dwi. Saki siap habis ini ya. Mahasiswanya banyak, jangan banyak-banyak. Kok tutup lagi? Ayo siapa? Saki sama Dwi Kaula. Saki Haryanto. Dwi Kaula, silakan.
jumlah mahasiswanya nggak usah banyak-banyak. Seperti Amanda tadi dia 22 ya harus 22. Nanti yang berikutnya nanti bebas kita. Ada waktu nggak ya? Ada habis waktunya. Nah, ya 5 saja cukup, ya kan? Atau 7, 10 lah paling banyak. Jangan juga kecil daripada. Data terakhir dia tidak dihitung, makanya pembaginya dikurangi 1 nih. Ya kan? Pembaginya dikurangi 1. Karena dia tetap menghitung ininya jumlah mahasiswanya. Ini nggak ada i-nya ya. Ini tetap mahasiswa kan. Jumlah data tadi dibagi dengan mahasiswa. Ayo si Dwi sudah sebentar dulu ya. Siap si Seki ya. Seki sebentar dulu. Ayo si Seki Haryanto. Ya, kecil aja ya. Ya, cukup. Kemudian, ini siapa nih yang 20? Ahmad Nur Rahim ya? Silakan. 19 Ahmad Nur Rahim. Jangan banyak-banyak datanya ya. Kemudian Farhan habis ini ya, Muhammad Farhan. Jumlah mahasiswanya banyak. Karena dia akan minta sebanyak. Kemudian Farhan habis ini, kemudian Haris tutup ya, begitu ya. Haris tutup. Farhan habis ini. Ya, Farhan, maju Farhan. Farhan. Jumlah mahasiswanya banyak ya. Sekarang Farhan. Jangan banyak. Habis itu Haris ya. Nah. Haris, bentar. Ini siapa tadi? Farhan ya. Pak. Haris sekarang Haris. Iya, Pak. Hasilnya yang ditampilkan hasilnya. Nggak kelihatan kamu itu. Nah ya. Iya, Pak. Ya, cukup. Ya, masih, Pak. Bentar dulu ya. Sekarang Ahmad Nur Rahman. Guntur habis itu ya. Ahmad Nur Rahman, Guntur. Ayo Ahmad Nur Rahman. Atau Guntur. Ahmad Nur Rahman ya. Jangan banyak ya jumlah mahasiswanya ya. Ini belum dipisah ya, nanti dipisah itunya ya. Kutip sebelum kutip ke-nya spasi. Sebelum kutip adalah spasi ya. Nah, Rahman, terakhir Guntur. Nah ya, terakhir Guntur. Ini masih salah kamu apa katanya? 10. Itu saya mau nanya Pak, yang salah di mananya ya Pak? Itu coba lihat. Ini kan baris 10 disalahin, padahal yang 11-nya yang salah.
11-nya paling akhirnya tidak ada titik komanya. Coba lihat. Baris ke-9. Baris ke-9. Baris ke-9. Nih. Nggak ada kan titik komanya itu. Nah, coba kamu simpan lagi. Simpan dulu, kalau itu belum disimpan punyamu nanti ya. Hasilnya ada, eksekusinya ada, cuman yang belum disimpan. Save saja yang ya, coba tampilkan hasilnya. Jadi selalu kalau ada perbaikan, walaupun hanya satu, ya disimpan. Nah, mahasiswa yang banyak ya, yang banyak-banyak. Nah ya, udah kita tutup untuk ininya. Nah, saya akan masuk satu lagi, tapi ini nggak usah kamu share ya. Ini yang terakhirnya. Ini gimana kalau seperti tadi datanya kita banyak seperti yang siapa tadi 22 udah suruh salah, itu kan repot gitu ya. Kalau datanya nggak sebanyak itu. Nah ini kita tentukan dengan syarat ada dari data tersebut yang tidak terpakai. Contohnya, data itu nilai itu hanya dari 0 sampai 100. Atau 1, nggak tega ngasih nilai 0 walaupun dia nggak masuk. Ada nilainya umpamanya. Ya, berarti dia 0 boleh dipakai atau di atas 100. Nah, ini yang disebut dengan 42A. Di sini kita tidak menentukan berapa data yang mau kita masukkan. Jadi cuman kita harus menentukan ada satu nilai yang dipakai untuk menghentikan pengulangan dan dia tidak menjadi data. Nah, itu syaratnya ya. Dia bilangan juga kan untuk menentukan dia bilangan tapi dia tidak merupakan bagian dari data. Nah, di sini contohnya saya gunakan 0. Jadi nilai mahasiswa tidak ada yang 0, nggak tega umpamanya. Ya. Tidak ada yang 0. Berarti nilainya dari 0 ke 100 tapi dia 0 ke berhenti. Jadi tidak ada yang 0. Tapi kalau 0-nya masuk, berarti dia harus min kan, nilai min atau di atas 100. Bisa ya. Nah, kalau ini 0, pengulangnya di sini kita ubah. Kalau tadi kan dia nilai terakhir tidak masuk, input terakhir bukan data, berarti dikurangi 1. Berarti dia terakhir dikurangi tidak masuk pembagi. Pembagi 15, data ke-16 tidak masuk, berarti tetap pembaginya 15. 16 dikurang 1 sininya. Ini pembaginya. Kemudian nilai yang terakhir itu tidak jadi bagian dari data, dikurangi nilai terakhir. Makanya 200 ini tidak masuk. Atau dia 0. Ya, masukin 0. Ini dikurangi 0 ya. Ini tetap. Ya. Kalau ini 200, nah nanti kita coba nanti ini 0 dulu ya, 0 dulu. Ininya kita bagi dia dengan 0 dulu. Ya. Nah, yang terakhir ini nggak usah di-share, ini saya tampilkan aja. Ini dia. Ya. Tidak ada jumlah mahasiswa yang tanya. Masukin aja. Jadi masukin nilai rata-rata mahasiswa. Udah, nilai mahasiswa pertama berapa? Kedua berapa? 0 untuk berhenti. Nah, di sini 0. Nilai terakhir ini tadi kita kurangi. Bahwa 0 itu bukan bagian dari data. Dikurangi. Data ke-17. 0. Udah. 17 tidak bagian data. Jadi tetap dibagi 16. Kemudian nilai yang terakhir 0. Tidak masuk. Dikurangi 0. Totalnya dikurangi 0. Ini kalau 0 nggak masalah ya. Di bawah sama. Kalau dia 200. Dikurangi nilai terakhir. Nanti kita coba. Pokoknya di atas 100 ya. Ini kita coba dulu yang ininya ya. Kita coba yang 0 dulu. Jadi kalau 0 dia ditambah atau dikurangi, tambahan dikurangi sama kan. Tapi jadi masalah nanti kan jika bilangannya 0 juga masuk. Gimana? Berarti dia min 1, min kan atau di atas 100. Dan data dia bukan bagian dari data. Dia ya input untuk menghentikan pengulangan. Dia bukan bagian dari data. Bukan dari nilai mahasiswa. Ini yang 0 dulu ya. Nanti baru nanti kita rubah gimana kalau dia bukan 0. 0 juga bagian dari nilai. Bahwa jika mahasiswa tidak masuk ujian ya dapatnya 0 dong. Kalau dia ikut ya nggak tega bisa. Tapi kalau nggak hadir masa dapat nilai juga orang nggak hadir. Apa bedanya dia orang nggak bisa dengan nggak hadir kan? Berbeda.
Saya masukin nilainya. Jumlah mahasiswa tidak ada kan? Saya masukin aja. Nggak masalah. Terakhir, udah, namanya 0. Udah, dia berarti hanya menghitung sampai 8. 75 tambah 45 ini dibagi 8. Nah, kita coba yang nilainya masuk. Yang bisa kita hitung nggak? Yang bisa kita hitung. 3 data saja, misalnya banyak, biar gampang hitungnya. Nanti kalau kita jadikan 100 umpamanya, di atas 100 atau di bawah 0 bisa. Ya. Ya. Umpamanya 70, ada yang 80, ada 90, 3 orang aja ya. Ini kan rata-rata 80 nih. 0. 0 ini enggak. Data keempat bukan, ini kan totalnya 150 tambah 90, 240 ya. 240 bagi 3 dapatnya 80. Bukan dibagi 4. Ke 280 bagi 4 dia 280 dibagi 4 70. Nah, kan ini 80 nih. Nah, nggak dihitung data terakhir. Gimana kalau 0 juga masuk, Pak? Orang nggak hadir kok. Nah, kalau 0 masuk, berarti dia syaratnya kita ubah. Ini kan? Syaratnya harus kita ubah. Bukan 0 lagi. Umpamanya min lah, atau di atas 100. 200. Kalau tidak sama dengan 200, dia akan keluar. Ya. Biasanya itu di atas 1, yaitu min 1. Nanti di atas 200. Nah, ini sama. Ya. Nah. Jika ada nilainya, umpamanya 200, dia salah. Nah. Ini belum kita batasi nilainya nih ya. Bisa nanti 110 masih masuk. Nah. Atau nanti dia di sini, jika nilainya besar dari 100, nanti ada lagi. Atau kecil dari, nanti nih ya. Nanti, ini syaratnya masih 1 ya. Ini kita anggap aja ini 1 dulu, 200 ya. 200 untuk di sini kasih kenalan juga. 200 bukan 0 ya, 200. 200. Nolnya dihapus. Nah. Kita inputkan juga data yang sedikit dulu ya. Data yang sedikit. Jadi dia untuk syarat ini kita tidak perlu menghitung jumlah mahasiswanya berapa. Kalau tadi yang 22 ada terlanjur, nggak usah, 5 aja jadi 5, nggak perlu dianulir. Kalau tadi sama 70, 80, 90. Rata-rata data saya masukin 200. Ini kan datanya 200, berapa tadi 240 ya, jadi 440 ya, bagi 4. 110 harusnya kan? Nah, ini enggak, dapatnya 80 kita 80. Ya kan? Kurangin nilai 200 langsung. Tapi hanya 200 yang ini data 110 masih masuk. Ya. Karena belum kita batasin input datanya. Jadi dia untuk keluar ya. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa. Ini gunanya apa? Kalau datanya banyak gitu ya. Masa kita hitung dulu ya, kalau benar hitungan kita, kalau salah data kita. Nah, kalau ini nggak perlu. Setelah semua masuk, masukin untuk keluarnya. Bisa positif bisa negatif. Kalau negatif gimana? Ya, namanya min 1 tadi ya. Banyak banget Pak, 200. Kalau tadi kan 0 kan enak. Nah, namanya min 1. Nah, min 1. Ini aja min 1 ya. Jika dia min 1 keluar. Jadi data 0 bisa masuk. Nah, kita coba di sini. Yang tadi. Ya. Data 0 dia akan masuk. Jadi ya, umpamanya tadi 70, 80, 90 gitu ya. Ini 80 tadi ya. Tambah lagi 80 umpamanya. Tambah 0. Ini berapa nih? 160 230 420 ya. Bagi 4. Ya. 150 240
320 kan, 320 bagi 4. Ya kan? Bukan 320 bagi 5. 325 kan 72 harusnya. Nah, ini kan. 0 masuk. Bagi 0 masuk. Tidak keluar ya kan? No? Karena yang salahnya adalah -1. Nah, baru dia keluar. Nah, 4. Ini 0-nya dihitung bagi 5. Kalau nilai 0 ada. Nah, itu dia ya. Boleh. Nilai 0 ada boleh. Namanya orang nggak hadir kok dikasih nilai gitu ya. Kalau dia ngerjakan bolehlah dikasih nilai. Walaupun salah ya, tapi ada nilainya. Tapi kalau nggak ngerjakan orang nggak hadir aja tidak. Nah, seperti ini dia. Bisa gunakan -1 atau di atas 100 tadi. Ininya sama. Jadi programnya rumusnya sama. Makanya saya buat rumus umum ini. Nilai ini 0 masuk juga. Di atas 100 dia juga masuk juga. Ya. Min juga masuk. Ya. Rumusnya tidak berubah, hanya ininya saja. 0 atau di atas 100 atau di bawah 0. Nah, bebas. Ya. Tinggal yang dirubah di sini ya. Ini hanya komentar, output, ini yang berubah. Syarat. Cuman di sini nilainya ini, umpamanya ini kan hanya 0, di atas 100-nya masih masuk. Karena tidak ada nilai di atas 100 kan. Nah, ini nanti ada. Baru di sini akan jika nilai 0 sampai 100. Besar dari 0, besar sama dari 0, dan kecil daripada 100. Range-nya. Or memilih 0 atau 100. Ya. Besar dari 0. Nanti akan kita masuk ke situ. Nah, ini udah 3:30 lewat ya. Kita tutup kuliah kita ini. Kita mungkin kita lihat situasi ya. Sekali masuk lagi baru ke lab atau 2 kali lagi, tergantung. Nanti karena kita ada jumlahnya ini 26 orang, nanti saya bagi 2. Nanti 2 hari masuk. 1 hari itu hanya separuhnya ya, kira 13 atau 14 ya. Karena lab terbatas. Yang 13-14 itu juga nggak bareng masuk, dibagi 2 lagi ya. Nanti kita lihat dulu nih ya. Apakah minggu ke 6-7 atau hanya minggu ke 7 dan habis UTS ya. Nanti kita lihat ya. Masuk ke labnya. Kita selesaikan dulu yang materi ini ya. Nah, ini jangan ditutup dulu, saya akan copy paste dulu peserta hadirnya ya. Saya peserta hadir adalah yang ikut dari Zoom ya. Saya tidak akan mengambil, walaupun kamu nanti itu kamu isi, kalau saya lupa komentarnya ya, tetap tidak diakui. Ya, yang hadir di dalam perkuliahan lah, itulah yang akan kita anggap hadir ya. Kalau tidak hadir, hanya ngasih komentar, tetap tidak akan dianggap hadir. Ya, karena saya adalah hadirnya yang jadi masalah bukan komentarnya. Itu apa saya komentar? Ya. Jadi nggak usah diisi itunya, komentar nggak usah diisi di portal ya, karena saya hanya akan menganggap hadir bagi yang ikut kuliah. Nah, itu saja ya. Nanti kita tutup kuliah kita minggu ini, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya.